perang misalnya ya di sana harga BBM meningkat kan gitu. Karena harga BBM meningkat, harga faktor produksinya juga ikut meningkat nih. Kadang-kadang kita tuh merasa perangnya jauh kok di sana, tapi ternyata dampaknya juga kita rasakan di sini gitu ya. Mungkin Hai Smartpreneurs, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Di episode kali ini kita mau belajar bareng tentang menentukan ongkos produksi gitu ya. Dan ini kaitannya pasti akan dengan margin, dengan price leader atau harga eceran tertinggi. Dan kita berharap teman-teman mungkin bisa melihat lagi, mereview lagi apakah sekarang harganya teman-teman atau ongkos produksinya teman-teman tuh udah masih relevan gitu ya. Terus dengan kondisi seperti ini juga teman-teman, dengan perang, dengan mungkin keterlambatan supply chain atau BBM atau apa faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi produksi dan ongkos produksi teman-teman. Oke, kita akan mulai saja episode kali ini. Salam curhat dan cuan. Nah, seperti biasa, sekarang ini aku sama Om Danang. Hai Om. Hai, apa kabar? Baik dong tentunya Om ya. Nah, ini kita nantinya mau menentukan target, gitu kan Om. Nanti. Gimana sih cara menentukan target? Tapi sebelumnya kita tarik maju dulu. Mungkin ini akan ada dipisahkan menjadi 2 episode ya teman-teman ya dan Om Danang ya. Tapi kita akan menetapkan dulu, mengetahui dulu komponen-komponen apa yang perlu kita tilik lagi ulang, atau bahkan ketika kita membangun bisnis, mungkin buat teman-teman yang baru berbisnis bisa tahu komponen-komponennya. Oke, monggo Om. Mulai dari mana dulu Om? Jadi begini Mbak Niken, kita on the way nanti untuk menetapkan harga, target dan juga ongkos produksi ya. Kita akan menuju ke sana. Namun sebelum itu mungkin kita bisa memberikan semacam contoh lah gitu kepada kawan-kawan pengusaha, terutama UKM, supaya kawan-kawan pengusaha UKM ini memahami gitu. Ada 3 elemen penting di sini yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu pertama harga, harga jual, di mana harga jual itu bisa sudah dipatok oleh HET, oleh adanya harga eceran tertinggi di pasaran, ataupun belum dipatok oleh HET, sehingga kita harus menentukan sendiri. Itu. Lalu yang kedua adalah ongkos produksi. Ongkos produksi itu HPP, harga pokok produksi, yang nanti detailnya akan kita sama-sama pelajari, kita ulik nanti di episode-episode berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah margin keuntungan. Nah, artinya sebenarnya harga ini yang saya bilang tadi, kalau tidak ada HET, cara menentukannya bisa lewat ongkos produksi ditambah dengan margin keuntungan. Itu bisa, ya kan? Nah, kalau sudah dipatok oleh HET, itu berarti kita menentukannya mundur, yaitu HET dikurangi dengan margin keuntungan, itu harus sama dengan ongkos produksi. Nah, sebenarnya kita bermain di situ, kita sedang bermain di situ. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan coba. Udah disiapin ya Om? Iya, sudah saya siapin. Coba kita sama-sama perhatikan yang sudah saya siapkan contohnya. Jadi ini sebagai contoh nih ya. Ada 3 kasus di sini, yaitu kasus di mana kita akan mencari margin keuntungan. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kita akan mencari ongkos produksi. Ya. Kasus yang ketiga, kita akan mencari harga jual.
Ya, dalam hal ini harga jualnya kebetulan untuk yang kasus ketiga ini berbeda karena kalau di sini sudah HET, di sini kita menentukan harga jual sendiri. Yes. Oke, gitu ya. Ya. Nah, kita akan kurang lebihnya bicara mengenai hal ini untuk episode kali ini, Mbak Niken. Jadi kalau yang kasus pertama kita ulik satu persatu dulu, yaitu HET, harga eceran tertinggi. Nah, itu biasanya tidak ditentukan oleh kita, namun di pasaran itu sudah ada harga eceran tertinggi. Nah, seperti episode sebelumnya sudah saya jelaskan, HET itu kalau untuk produk-produk kebutuhan pokok itu biasa sudah dipatok oleh pemerintah. Ya, jadi para pengusaha tidak boleh menjual lebih dari harga eceran tertinggi patokan pemerintah. Nah, kalau dalam hal non barang-barang pokok itu HET itu ditentukan oleh price leader. Ya, kemarin kita akan bicara price leader itu artinya adalah penjual yang menjual produknya atau jasanya pada harga yang paling murah dibandingkan dengan penjual-penjual lainnya. Nah, dia adalah price leader gitu. Nah, kita tentunya tidak boleh lebih dari harga yang sudah ditetapkan oleh price leader itu. Kalau kita menentukan harga lebih dari harga price leader itu, kita nggak akan compete, nggak akan bersaing lah. Betul. Kita nggak akan bersaing seperti itu. Itu pada konsep mengenai harga eceran tertinggi, ya. Nah, yang kedua adalah ongkos produksi. Ongkos produksi ini adalah kendalinya ada di kita, di mana di situ kita menghitung biaya produksi. Seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa itu didefinisikan ke dalam konteks atau ke dalam definisi yang namanya ongkos produksi. Ya, nah ongkos produksi ini ya sangat ditentukan oleh efektif atau tidak kita di dalam memproduksi barang atau jasa tersebut, kita efisien atau tidak dan sebagainya. Artinya ongkos produksi ini bisa melambung tinggi kalau kita tidak efisien, tapi bisa juga sangat rendah kalau kita efisien. Satu, yang kedua, ongkos produksi tergantung dari harga faktor produksi. Harga faktor produksi itu apa? Adalah harga bahan baku. Nah, kalau harga bahan bakunya memang kecil, tentunya ongkos produksinya juga tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian tenaga kerja. Nah, ini yang paling susah nanti kalau kita ngitung ongkos produksi itu adalah menghitung tenaga kerja yang dialokasikan dalam memproduksi barang atau jasa itu. Kita harus hati-hati nih menentukan itu. Nah, pengalaman saya pernah menentukan itu menggunakan UMR, ya, upah minimum regional. Nah, kalau kita menggunakan UMR ternyata ongkos produksinya itu jadi tinggi gitu. Nah, karena kan di dalam ongkos produksi ini kita menghitung alokasi waktu tenaga kerja yang dicurahkan, ya, di situ kemudian satuannya harga. Satuannya dalam rupiah, artinya kalau saya UMR-nya adalah 5.700.000 atau katakanlah 6 juta gitu ya UMR-nya. Nah, waktu yang dicurahkan itu adalah 1 hari atau 8 jam. Nah, berarti ongkos produksi itu untuk tenaga kerja harus dihitung dulu jamnya dan kemudian dikalikan berapa jam yang dialokasikan. Betul. Jadi 8 jam. Jadi 6 juta rupiah dibagi
22 hari karena dia waktu kerjanya 22 hari dalam sebulan. Dibagi lagi sehari itu 8 jam. Itu akan ketemu harga tenaga kerja per jam. Tergantung kemudian produk ini membutuhkan alokasi berapa jam. Betul. Tidak harus 8 jam. Kalau produknya lebih simpel, sederhana ya 4 jam. Berarti 4 kali tadi. Atau bisa nggak dibalik, misalnya dalam 1 jam itu seseorang bisa menghasilkan berapa item, berapa unit gitu. Itu bisa nggak sih Om? Bisa, gitu? Bisa itu juga. Bisa juga kalau hitungan seperti itu artinya per jamnya mereka menghasilkan berapa. Nah, itu nanti harus dihitung lagi. Kalau gitu per unitnya ini berapa gitu. Iya, itu kan kita mau harganya per unit, bukan harga ombyoan gitu. Betul. Ya. Kalau harga ombyoan 1 jam 10 kan kita nggak ketemu. Bukan bundling itu namanya. Istilahnya apa ya itu? Ya harga persatuan. Ya. Harga persatuan kan gitu. Nah, itu sebaiknya memang menggunakan metode tadi. Persatuan. Jadi nanti akan kita pelajari. Ongkos produksi ini agak sedikit detail karena kita harus menghitung angka terkecilnya. Ini paling susah nanti ya mengenai tenaga kerja. Terus yang kedua mengenai listrik. Oh iya, operasional itu ya Om. KWH itu hitungnya agak susah. Air juga meter kubik ya. Nah, cuma kalau tidak menggunakan air pump, menggunakan air sumur ya mungkin nggak dihitung kan gitu. Terus nanti juga ada penyusutan. Itu semua nanti ada di ongkos produksi. Betul. Ya, jadi tinggi rendahnya ongkos produksi dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh satu, kita efisien atau tidak. Yang kedua adalah harga faktor produksi. Nah, margin keuntungan. Nah, biasanya margin keuntungan ini ya, dihitung berdasarkan keinginan kita untuk mendapatkan berapa keuntungan yang mau kita peroleh. Seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin memperoleh keuntungan yang tinggi, ya tentunya kita harus memperhatikan supaya untungnya tinggi, tetapi tidak melampaui HET. Berarti ongkos produksinya yang harus efisien. Ya. Nah itu, kalau ongkos produksinya harus efisien, berarti harus ditekan. Ya, apa biaya produksi harus ditekan. Jadi kita perhatikan di sini seperti yang sudah saya sampaikan, sebenarnya 3 komponen atau 3 elemen ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Kalau mau keuntungannya tinggi, ongkos produksi harus ditekan. Karena sudah ada harga eceran tertinggi, sudah dipatok. Ya kan? Nah, tapi margin keuntungan itu ya biasanya tergantung industrinya juga. Industri F&B itu rata-rata menaruh margin keuntungan cukup tinggi. Pengalaman saya bergerak di F&B itu antara 40-50%. Ya, itu margin keuntungannya ya. Itu lazim ya. Lazimnya. Nah, kalau dari kasus yang pertama kita sudah punya HET, kita punya ongkos produksi, kemudian margin keuntungan kita berapa persen? Nah, sebenarnya kan itu selisih antara ongkos produksi dengan harga eceran tertinggi. Selisih itu kemudian dibagi dengan harga eceran tertinggi. Betul. Jadi dalam hal ini adalah harga eceran tertinggi ya dikurangi ongkos produksi ya. Nah, setelah itu dibagi lagi dengan harga eceran tertinggi. Itu akan ketemu margin keuntungan kita. Ini hanya contoh loh ya. Jadi tidak harus seperti ini. Mungkin kita di sini margin keuntungan itu adalah yang istilahnya yang dicari, yang ditentukan gitu. Karena sudah ada kepastian mengenai HET dan ongkos produksi. Ini kasus yang pertama ini ya. Jadi ketemu 19,8% margin keuntungannya. Untuk HET-nya harganya 2.651 per unit. Kemudian ongkos produksinya adalah 2.126 per unit. Nah, dari
dua hal yang kita ketahui tersebut, maka HET-nya, margin keuntungannya, adalah 19,8%. Itu kasus pertama nih, ya. Om, tanya dulu Om. Ini berarti kita asumsinya jual persis dengan HET yang beredar ya? Iya. Gitu ya? Iya. Jual dengan HET yang beredar. Ya. Nah, kalau kita jual di atas HET bisa, tapi nggak kompetitif. Ya. Kan? Kalau di bawah HET, ya berarti margin keuntungannya akan lebih kecil. Lebih tipis ya. Akan lebih kecil, kan begitu. Ya, kecuali ongkos produksinya ditekan lagi. Nah, kalau ongkos produksinya ditekan, ya kita bisa jual di di bawah harga eceran tertinggi, margin keuntungannya tetap seperti ini, itu bisa. Jadi ini sebenarnya permainan aja. Ini permainan aja. Sudah ada HET, ongkos produksi kita sudah punya, lalu kita margin keuntungannya berapa, kan gitu. Ini margin keuntungan di sini adalah yang ditentukan. Kalau ini sudah ada, ini sudah diketahui, jadi ya, HET itu adalah keuntungan itu adalah yang ditentukan. Ini kasus pertama. Ya, kasus kedua adalah di mana HET sudah ada, oke, di mana HET sudah ada, margin keuntungan harapan kita itu juga sudah ada. Kita berharap dapat 40% lah gitu. Kalau begitu saya harus beroperasi pada ongkos produksi berapa? Ini pertanyaannya itu. Ya, itu adalah berarti HET dikurangi dengan margin keuntungan kali HET, ya kan, akan ketemu angka 1.591 lah kita bulatkan. Berarti ongkos produksinya 1.591. Nah, kalau ternyata ongkos produksinya lebih tinggi bagaimana? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengurangi margin keuntungan. Betul. Kalau margin keuntungannya berkurang, pasti ongkos produksinya juga akan lebih bisa dikendalikan lah gitu ya. Tetapi yang kedua, ongkos produksinya yang harus dikendalikan supaya dapat 40%. Kan seperti itu. Di sini ongkos produksi harus berapa? Harus sekian. Kalau lebih tinggi, ya harus sekian. Berarti apa? Harus efisiensi. Ya, harus direview lagi. Iya, direview lagi ya, biaya-biaya direview lagi. Pokoknya maksimal sekian supaya kita dapat 40%. Tapi kalau lebih dari sekian, berarti yang dievaluasi adalah margin keuntungannya. Mungkin tidak 40%, tapi 30%, 35%. Ya, nanti kita bisa hitung gitu. Paham ya? Iya, berarti kalau ini aku cuman tadi melanjutkan pertanyaan tadi Om. Kalau misalnya HET ini sebagai acuan, hanya sebagai acuan kita, berarti ada satu komponen lagi namanya harga penjualan, harga jual, ya kan Om? Jadi nanti patokan kita tetap pada HET atau pada harga jual kita Om untuk menentukan margin? Kalau sudah ada HET, kita orientasinya di HET. Oh, jadi harga jual itu malah justru nggak berpengaruh Om di sini Om? Bukan nggak berpengaruh. Karena kita mengacu kepada HET, HET itu menjadi patokan kita. Tetapi kita bisa menentukan harga jual sendiri di bawah HET, kan gitu. Nah, tapi kalau formulanya seperti ini kan gampang saja, berarti di bawah, kalau kita ingin menjual harga sendiri di bawah harga eceran tertinggi, itu berarti ongkos produksinya ditekan atau margin keuntungannya dikurangi. Jadi kalau ini ditekan dan ini dikurangi, pasti kita akan menghasilkan harga yang berbeda, yang lebih rendah dari harga eceran tertinggi. Seperti itu ya. Nah, ini kemungkinan yang ditanyakan Mbak Niken tadi ada di kasus 3 ini. Kasus 3 kita tidak mengacu kepada HET, tetapi kita ingin menentukan harga jual sendiri.
Ya, tidak berorientasi pada HET. Nah, caranya bagaimana? Caranya kan kita pasti mengetahui ongkos produksi kita. Ongkos produksi kita di sini adalah 2.126 per unit produk. Nah, margin keuntungan yang mau kita ambil adalah 40%. Yang menjadi pertanyaan adalah, lalu harga jual kita berapa? Kan gitu. Betul. Nah, harga jual kita itu bisa dihitung dari ongkos produksi dikalikan dengan margin keuntungan ditambah dengan ongkos produksi. Ya. Ya, jadi ongkos produksi dikalikan dengan margin keuntungan yaitu 40%, kemudian hasilnya ditambahkan dengan Ongkos produksi. Jadi harga jualnya di sini adalah 2.977. Nih saya bulatkan saja ini ya. Nah, kenapa kalau misalnya kita ingin harga jualnya itu lebih rendah? Kembali ongkos produksinya dikurangi atau margin keuntungannya dikurangi atau dua-duanya dikurangi, kan gitu. Jadi kembali sebenarnya persoalan yang paling penting itu adalah persoalan efisiensi. Betul. Ya, kenapa di dalam kita berusaha itu perlu efisiensi? Itu sebenarnya menjawab seluruh struktur yang sudah ditentukan di sini. Ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai usaha kita harus lebih efisien tuh karena apa? Karena kalau kita ongkos produksinya tinggi, pasti margin keuntungan yang kita dapatkan juga pasti harus dipertimbangkan. Karena kalau terlalu tinggi margin keuntungannya, harga kita tidak kompetitif, tidak bersaing. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini adalah versi pertama. Ada juga versi yang menentukan harga jual dengan cara yaitu ongkos produksi dibagi dengan 1 dikurangi margin keuntungan. Dikurangi 1 dikurangi margin keuntungan. Jadi dibalik, ongkos produksi dibagi dengan 60%. Akan ketemu angka sekian. Ini ada yang menghitung seperti itu. Ada yang menghitung seperti itu. Nah, tentunya ya pertimbangannya lain ya. Kalau ini kan jauh lebih tinggi nilainya, ya. Ini ada yang versi itu, ada yang versi ini. Ini pun juga sebenarnya lebih tinggi daripada HET kan Om, kalau kita pakai skema ini. Betul, betul. Jadi kalau ketemu kayak gitu nih Om, apa yang mesti dipertimbangkan pertama kali selain mengurangi ongkos produksi dan margin keuntungan? Ya, efisiensinya tadi gitu. Ya, efisiensinya tadi ya. Ada juga begini yang pragmatis ya. Pengusaha yang pragmatis ya, berapapun kita jualnya maksimal adalah HET. Jadi artinya ya untungnya berapapun ya monggo gitu. Nah, artinya ongkos produksi sudah nggak bisa ditekan. Jadi ya sudah, kalau ini lebih tinggi ya berarti ini harus disamakan, kan gitu. Ini berarti ini harus sama dengan ini. Iya kan? Kalau di pasar ada HET. Ini asumsinya di nomor 3 ini kan tidak ada HET. Betul. Iya, tetapi barangkali di sini ada kompetisi untuk harga sekian ini gitu. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Ya berarti kita mainnya di margin keuntungan. Jadi permainan kita itu antara margin keuntungan dan ongkos produksi. Kita bisa mainkan di situ. Ini sesuatu yang sifatnya strategis dan harus dikuasai oleh kawan-kawan pengusaha kecil dan menengah. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa dulu, aku mau ngingetin dulu teman-teman, jangan lupa untuk mampir di video-video kita sebelumnya, supaya mungkin bisa nyambung kenapa kita bisa ke arah sini gitu ya. Dan juga please untuk subscribe kita, like, dan pencet loncengnya supaya kita punya update-update terbaru buat teman-teman. Jangan lupa juga untuk teman-teman bisa
komen di bawah nanti ya. Kalau misalnya teman-teman punya curhatan-curhatan yang berkaitan dengan penentuan target ataupun menilik lagi harga jual, harga ongkos produksi, atau mungkin margin keuntungan. Margin gitu ya. Jadi nanti kita bisa membantu teman-teman untuk nge-review juga. Dan satu lagi teman-teman, pesan sponsor, kita juga punya program yang namanya UKM Growth Lab. Ya, di BSense Indonesia kita ada namanya program UKM Growth Lab. Please let us know kalau teman-teman butuh pendampingan di dalam usaha teman-teman. Artinya kita bisa kasih kelas, atau kita bisa kasih pelatihan, atau benar-benar yang teman-teman ngerjain kita review bareng gitu ya. Itu ada di UKM Growth Lab, jadi feel free untuk teman-teman kontak kita di BSense Indonesia. Dan tentunya nanti ada Om Danang, ada aku, dan juga ada mentor-mentor lainnya yang akan membantu teman-teman dalam mengatasi permasalahan teman-teman, supaya teman-teman juga makin cuan gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke sini ya, Om Danang ya. Rasanya kita mesti melihat lagi harga istilahnya harga jual kita gitu ya. Tetapi pertanyaanku, sebaiknya berapa bulan sekali sih, atau berapa tahun, atau misalnya nih ada kondisi-kondisi seperti ini yang tiba-tiba perang, atau ya walaupun perangnya di luar sana ya, jauh sama kita gitu kan. Ini perlu digarisbawahi juga loh, bahwa kadang-kadang kita tuh merasa perangnya jauh kok di sana, tapi ternyata dampaknya juga kita rasakan di sini gitu ya. Mungkin dari sisi supply chain-nya, mungkin dari sisi keterlambatan bahan baku atau itu yang bisa mempengaruhi hal-hal seperti ini. Nah, periode dulu dia Om. Ya. Setelah periode baru Om Danang jawab kalau misalnya ada hal-hal yang force major sifatnya gitu ya Om ya. Oke, monggo Om. Ya, jadi kalau mengenai periode sebenarnya tidak ada time bound gitu ya. Artinya ini sebulan, seminggu itu nggak ada. Tapi begitu ada perubahan harga faktor produksi yang menyebabkan ongkos produksinya meningkat, itu pasti ada perubahan. Jadi evaluasinya adalah ada di situ. Tadi kaitannya dengan perang misalnya ya, di sana harga BBM meningkat kan gitu. Karena harga BBM meningkat, harga faktor produksinya juga ikut meningkat nih. Bahan baku ikut meningkat semua. Nah, begitu ada peningkatan itu berarti kita harus mengevaluasi ongkos produksi kita. Kalau ongkos produksi kita berubah, itu pasti nanti kita harus mengevaluasi juga margin keuntungan kita. Kalau margin keuntungan berubah, ongkos produksi berubah, pasti kita juga harus mengevaluasi harga jual kita, kan begitu. Ya, pasti itu akan menentukan perubahan juga pada harga jualnya. Exactly. Jadi tidak ada ini seminggu sekali ya, nggak ada. Kalau gitu Om, 6 bulan nih, udah 6 bulan kita review lagi apakah harga ini masih relevan gitu. Nah, sebenarnya kalau tidak ada perubahan ongkos produksi dan asumsi margin keuntungan kita masih sama, dalam setahun pun ya nggak perlu berubah, gitu kan? Masih dianggap relevan. Masih gitu dianggap relevan. Kalau yang kasus 3, tapi kalau yang kasus 1, begitu HET-nya berubah, ya price leader-nya berubah, ya tentunya kita harus mengevaluasi ongkos produksi kita. Ya, dan itu yang tadi mau aku tanyakan juga. Kalau misalnya ada pemain besar nih, jadi kayak kita juga empot-empotan gitu ya untuk ngelawan gitu. Jadi tapi memang mereka tetap atau mereka berubah sedikit naik gitu. Jadi kan kita bisa mereview lagi gitu ya. Oke. Nah, memang problemnya itu kalau HET itu kan satu, kalau itu kebijakan pemerintah ya. Kita mau nggak mau harus ada adjustment gitu. Yang kedua, kalau ada pemain besar yang mereka lebih efisien, jauh lebih efisien dari kita, sehingga price leader itu harga itu dia sangat ini sekali, sangat rendah sekali.
Nah, disitulah kita biasanya para UKM ini agak kesulitan karena kita sudah sangat efisien di dalam ongkos produksi, kita sudah sangat ngirit, tapi masih kalah dengan pemain besar. Kenapa pemain besar bisa lebih irit dari kita? Karena mereka punya skala produksi, skala usaha yang besar, sehingga belanjanya juga besar, harganya juga lebih murah. Belanja faktor produksi maksud saya, belanja bahan baku dan sebagainya. Ya. Dalam kuantitasnya lebih besar, pasti lebih murah. Harganya lebih murah, betul sekali. Kira-kira mungkin seperti otomasi produksi juga sudah dilakukan kalau pemain-pemain besar. Sedangkan kan kita UKM nih masih manual gitu ya. Most of us itu masih manual gitu. Ya, ini menarik banget nih. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin tentang penentuan target ya Om ya. Oke, aku tutup dulu episode kali ini Om karena ini lumayan padat, jadi supaya teman-teman juga bisa fokus ke komponen-komponen ini dulu gitu ya. Selanjutnya kita akan melihat mendengar penjelasan dari Om Danang atau kita belajar bersama juga gimana menentukan target dalam periode berapa sebaiknya target itu kita tentukan dan segala macamnya. Atau kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja di komen. Oke teman-teman, kita akhiri dulu episode kali ini. Terima kasih Om Danang untuk penjelasannya mengenai komponen-komponen ini. Jadi kita memang cut dulu di sini supaya teman-teman bisa fokus kepada komponen-komponen yang sudah dijelaskan sama Om Danang tadi. Nextnya kita akan belajar bareng untuk menentukan target dan baiknya dalam periode apa, nanti kita tanyakan juga pada Om Danang. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Oke, kita akhiri dulu ya sampai di sini episode kali ini. Salam curhat dan cuan. Thank you, bye bye.